Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik, saya perkenalkan, nama saya Muhammad Prayoga Mubarak Muhidi dari PAI Reguler B. Hendak membacakan hasil catatan saya dari pertemuan pertama. Oke, saya mulai. Yang pertama, akidah Islamiyah. Definisi akidah secara bahasa berasal dari kata al-aqdu, artinya ikatan. Secara terminologi artinya aku beriman dengan tujuan tauhid, mengesahkan Allah. Akidah bisa disebut juga al-iman atau tauhid. Akidah Syiah tidak sesuai dengan ahlu sunnah wal jamaah. Akidah juga disebut sebagai usuluddin. Tujuan mempelajari akidah ini untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut. Baik, selanjutnya tentang zikir. Zikir yang paling utama adalah syahadat. Orang yang sudah yakin dengan syahadat, dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu konsekuensi syahadat ialah hidup dan mati hanya untuk Allah. Hawa nafsu juga termasuk Tuhan palsu, harus ditinggalkan agar syahadat menjadi murni. Lalu berikut adalah syarat-syarat syahadat. Yang pertama adalah harus berilmu atau paham makna dan konsekuensi syahadat. Yang kedua, yakin. Ketiga, ikhlas. Keempat, jujur. Yang kelima, al-mahabbah atau penuh rasa cinta kepada Allah, atau dengan kata lain berkorban demi Allah. Lalu yang keenam, al-qabul atau menerima atau pasrah atau ridho, menerima bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan. Yang ketujuh ada al-inqiyad atau patuh atau tunduk kepada Allah. Lalu selanjutnya ada bahasan mengenai togut. Togut itu ialah sesembahan yang disembah selain Allah. Contohnya bisa jabatan, setan, harta, ataupun yang sebagainya yang dapat melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala, atau yang bisa atau sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa disebut juga menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah dan sebaliknya. Lalu di sini ada rukun syahadat, meniadakan Tuhan palsu selain Allah, togut, lalu andat. Lalu yang kedua, menetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang esa. Oh ya, selanjutnya juga saya akan mencontohkan akan menyebutkan contoh-contoh togut juga. Yaitu ada setan, banyak orang yang menyembah setan, seperti yang memberikan sesajen, orang yang takut terhadap hal-hal yang goib, dan lain-lain. Lalu ada hukum atau sistem, selain sistem dan hukum Allah, maka togut seperti mungkin sistem-sistem yang zolim dan sebagainya. Lalu kezoliman sudah jelas. Selanjutnya ada indigo, yang katanya bisa melihat hal-hal yang goib dan sebagainya. Lalu zodiak atau ramalan. Lalu kemudian ada kultus suku-suku tertentu, atau ada mengkultuskan individu atau golongan. Nah, itu juga termasuk bagian dari togut. Baik, selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan membacakan pembatal tauhid. Beberapa perkara yang bisa membatalkan akidah, diantaranya. Yang pertama, melakukan perbuatan syirik atau menyekutukan Allah.
Penjabarannya dengan cara menyembah selain Allah, meyakini adanya kekuatan selain Allah. Lalu syirik, dosa yang dapat ditoleransi kecuali ia bertaubat sebelum mati. Syirik juga penyebab perpecahan umat. Lalu togut ialah apa yang disembah selain Allah. Dan juga togut itu merupakan induk dari kesyirikan. Selanjutnya, jika seseorang sudah syirik maka amal perbuatannya batal semua. Sarana syirik banyak macamnya. Salah satunya jimat atau susuk atau sihir atau hatayur atau kelene yang yakni menganggap sial sesuatu. Contoh lainnya sujud kepada selain Allah. Yang kedua, pembatal tauhid yang kedua ialah orang yang memiliki paham atau syirik modern, yakni seperti diberi pemahaman atau pemahaman ateisme, liberalisme, sosialisme, kapitalisme, dan sebagainya. Lalu MUI pada tahun 2005 mengeluarkan fatwa dilarangnya liberalisme, sekulerisme, pluralisme agama, termasuk ajaran-ajaran sesat. Lalu pembatal akidah yang ketiga adalah yaitu durhaka terhadap Rasulullah SAW, dengan kata lain membenci ajaran-ajarannya, gerakan-gerakan Rasul, menghina Rasul bisa membuat murtad, atau mengingkari sunnah-sunnahnya gitu, termasuk juga durhaka terhadap Rasulullah SAW. Lalu pembatal akidah yang keempat, menghina Islam secara umum, seperti membuat Islam sebagai bahan guyonan atau mengejek simbol-simbol Islam. Ini juga bisa membuat murtad. Yang kelima adalah sihir, bisa berupa pelet, debus, dan sebagainya. Mengapa sihir bisa membatalkan akidah seseorang? Karena antara penyihir dan yang disihir pasti si penyihir melakukan sihirnya berkongsi dengan jin atau setan. Lalu selanjutnya, berkeyakinan bahwa seseorang diizinkan untuk keluar dari syariat Allah. Lalu selanjutnya mengaku bisa melihat hal gaib, dengan kata lain bisa melihat jin atau meramal masa depan, termasuk juga bisa menjadi pembatal keislaman. Selanjutnya, pembatal keislaman yang kedelapan yaitu menentang agama Allah atau i'rad. Dijuluki oleh Allah ialah kafir atau berpaling. Baik, selanjutnya. Nah, selanjutnya saya akan membahas soal loyalitas akidah atau al-waro dan al-baro. Tanpa loyalitas maka tak ada identitas. Sebagai muslim kita harus memiliki identitas, karena apa yang orang luar lihat bukan hadis atau Al-Quran, tapi sikap atau identitas seorang muslim. Pentingnya memiliki identitas atau loyalitas pada diri setiap muslim agar kita mampu membentengi diri dari hal asing yang ingin merusak identitas keislaman kita. Wala artinya loyal pada Islam atau bangga dengan identitas keislaman, karena Islam memiliki budaya sendiri. Baro artinya melepas diri, yakni melepas diri dari budaya-budaya yang datang dari luar Islam. Budaya bukan Islam jangan dimasukkan ke dalam Islam. Harus ada filterisasi sesuai Islam dulu jika ingin melakukan inovasi. Arti wala secara bahasa Arab berasal dari kata masdar, yakni waliya yang berarti dekat, atau maksudnya dengan dekat dengan Islam atau pemeluk Islam. Arti al-baro ialah berlepas dari segala macam kemunafikan atau kesyirikan. Lalu selanjutnya, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan soal perihal hari kiamat dan kehidupan akhirat. Yang pertama, meyakini adanya hari kiamat dan adanya kehidupan setelah itu di akhirat adalah salah satu bentuk keimanan. Tidaklah kiamat itu terjadi kecuali atas seburuk-buruknya makhluk. Artinya, dalam kondisi kejahatan yang terjadi di tengah manusia, sehingga menjelang kiamat nanti nama Allah tidak disebut lagi. Ketika kiamat akan datang,
akan muncul makhluk Dajjal yang tinggal di bumi selama 40 tahun. Selama 40 tahun yang dipercaya ulama masih mempertanyakan waktu tepatnya. Tanda-tandanya ialah Dajjal tinggal di bumi selama 40 hari, bukan 40 tahun ya. Tanda-tandanya ialah Dajjal adalah makhluk terburuk yang suka menyebarkan fitnah di tengah-tengah manusia dan aktif menyesatkan manusia dari jalan kebenaran. Kemudian ketika kiamat datang, Allah akan memerintahkan malaikat peniup sangkakala untuk melakukan tugasnya hingga makhluk di bumi dan langit menghilang atau dimatikan seluruhnya. Tapi ada beberapa yang dikecualikan Allah, lalu dihidupkan lagi pada peniupan yang kedua untuk menunggu hari pembalasan dan dihisab amalnya. Kemudian manusia dibangkitkan di padang mahsyar dengan keadaan yang berbeda-beda. Ada orang yang dibangkitkan dengan kondisi senang, wajahnya berseri-seri, dan mereka memiliki 7 golongan yang akan dinaungi langsung oleh Allah. Lalu ada yang bangkit dalam kondisi ketakutan karena takut disiksa. Dalam surat Toha ada yang dibangkitkan dalam keadaan buta karena tidak mau beriman. Ada juga yang dibangkitkan dengan kondisi berdua, 3, 4, atau 10 di atas kendaraan. Setiap orang akan dibangkitkan sesuai amal. Sisa-sisanya memang sudah ada yang diancam api neraka. Matahari pun hanya berjarak 1 mil hingga ada yang banjir keringat dan dalam keadaan seperti baru lahir atau telanjang. Tidak pakai sandal dan belum khitan. Durasi ini pun sangat panjang, yang sehari saja bisa mencapai 50.000 tahun. Manusia itu akan sesuai amalnya dalam jumlah keringat. Bumi pun akan menceritakan personality orang-orang yang menginjaknya. Kemudian setelah dikumpulkan di padang mahsyar, para manusia datang kepada Nabi, namun mereka angkat tangan hingga ke Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad meminta kepada Allah supaya seluruh makhluk ini dihisab. Kemudian para manusia pun dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hisab itu hanya antar manusia dan Allah. Perbanyaklah bersedekah dan beramal. Kunci surga adalah demikian, maka jagalah itu. Lanjut.